Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Diikuti bersama. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara dan dari saat diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan upacara bendera yang kita laksanakan setiap hari Seninnya. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, menuntaskan risalah, menunaikan amanah, membimbing umat, dan beliau meninggalkan kita di jalan yang lurus yang insya Allah tidak akan sesat selamanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang Ibu sayangi, anak-anak Ibu semuanya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sebagai generasi penerus bangsa. Pada hari ini yang menjadi penanggung jawab upacara bendera kita pada pagi hari ini adalah kelas 5B. Sudah cukup bagus, semoga kedepannya ditingkatkan lagi, dan untuk kelas selanjutnya yang menjadi penanggung jawab melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini, amanat yang akan Ibu sampaikan adalah sebuah kisah yang berjudul Penggali Kubur yang Menjadi Ulama Besar. Kisah ini disampaikan oleh seorang syekh bernama Hisham Al-Burhani dari ibu kota Damaskus. Ibu tanya dulu, ibu kota dari negara apa Damaskus? Laki-laki tunjuk tangan. Yang tunjuk tangan ya, yang nanti kalau benar jawabannya Ibu kasih 10.000. Yang paduan suara? Nah, nanti Ibu tunggu sampai istirahat pertama, kalau tahu dia temui Ibu ya. Ibu lanjutkan, jadi kisah ini terjadi di ibu kota Damaskus. Kemudian di situ ada penggali kubur. Nah, penggali kubur ini di pemakaman. Kalau di pemakaman ini dimakamkan para mujahidin, para syuhada, orang-orang yang berjuang berjihad di ibu kota ini. Pemakaman ini terkenal. Kalau di negara kita, misalnya di ibu kota Jakarta, yang tempat-tempat para pahlawan dimakamkan itu kan dinamakan Taman Makam Pahlawan. Di sini juga ada kan. Nah, kemudian di tempat pemakaman ini, si penggali kubur pada suatu hari datanglah seorang ibu menemui penggali kubur ini.
Setelah dia meminta untuk dibuatkan kuburan, dibuatkan penggali kubur, inilah kuburan tersebut. Kemudian beberapa jam kemudian datang jenazahnya, dimakamkan oleh beberapa orang. Tidak banyak yang mengiringi jenazah ini, hanya beberapa orang laki-laki saja. Kemudian masuklah si penggali kubur ke dalam kuburan untuk menerima si mayit. Ketika dia menerima si mayit, di dalam kuburan cuma dia sendiri yang menerimanya di bawah. Dan ketika dia mau meletakkan si mayit, tiba-tiba terbukalah kuburan ini menjadi taman surga. Dan datanglah 2 orang laki-laki mengendarai kuda membawa si mayit. Kemudian melihat itu dia pingsan. Tidak ada yang melihat kejadian ini, hanya dia sendiri. Orang-orang yang tadi di situ, beberapa orang laki-laki tersebut tidak melihatnya, hanya dia sendiri yang melihat kejadian ini. Setelah dia pingsan, diturunlah yang beberapa orang laki-laki ini. Dipercikanlah air ke mukanya. Kemudian, "Kamu kenapa?" kata mereka. Kemudian dia menceritakan kejadian yang dilihat. Kemudian mereka tidak percaya, itu hanya halusinasimu saja, katanya begitu. Kemudian mereka pergi. Beberapa bulan kemudian datang lagi seorang ibu menemui si penggali kubur yang sama. Dia meminta dibuatkan galian kubur. Kemudian beberapa jam kemudian jenazahnya datang. Dia masukkan ke dalam kuburan. Kali ini terjadi juga hal yang sama, tapi dia kali ini tidak pingsan. Dia kejar ibu tersebut, kemudian dia tanyakan, "Man anti?" Kayak gitu kan. Apa artinya? Man anti? Apa artinya? Siapa kamu? Kayak gitu kan. Kemudian, min aina anti? Dari mana kamu? Katanya. Saya adalah penduduk di sini gitu. Apa amalan kedua anakmu ketika selama di dunia sehingga mereka diberikan Allah kemuliaan yang agung, diberikan Allah tempat yang istimewa? Kemudian si ibu tersebut menjawab, mereka itu selama di dunia adalah orang-orang yang senang belajar, menuntut ilmu, siang malam menuntut ilmu setiap hari. Itu anakku yang pertama. Sedangkan anakku yang kedua itu adalah seorang tukang kayu. Semua hasil penjualan kayunya dia berikan kepada saudaranya untuk biaya saudara tersebut menuntut ilmu. Nah, itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senang belajar, orang-orang yang senang menuntut ilmu. Jadi anak-anak ibu semuanya itu adalah kabar gembira bagi kita semua, bagi anak-anak semuanya yang senang menuntut ilmu, belajar, bersungguh-sungguh di sekolah, tidak hanya mencari nilai, tidak hanya mengganggu temannya, tapi dia benar-benar bersungguh-sungguh menuntut ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main, niatnya datang ke sekolah benar-benar mencari ilmu. Nah, kemudian setelah si penggali tersebut mengetahui amal kedua orang itu, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai penggali kubur. Dia datanglah ke sebuah masjid namanya Masjid At-Taubah di ibu kota Damaskus juga. Di masjid inilah si Syekh Burhani ini mengajari jamaahnya ilmu-ilmu. Kemudian si penggali kubur ini belajar dia dengan sungguh-sungguh. Umurnya lebih tua dari kalian. Dia lebih tua. Sudah dia belajar menuntut ilmu, mulai udah tua lah dia kan. Umurnya kira-kira 45 sampai 50 tahun. Tapi dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dia menghafal Al-Quran, dia menghafal hadis, dia menghafal ilmu agama, semuanya dia hafal. Sehingga dia pun menjadi ulama yang terkenal juga di ibu kota Damaskus. Dan nama Syekh ini adalah Abdurrahman Al-Haffar. Nah, itulah namanya. Kita juga diperintahkan Allah untuk membaca. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah, apa saja bisa kita baca, bukan hanya buku. Ya. Mungkin itu saja amanat Ibu pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Apabila ada kejanggalan dan kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasurun fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.